Ibu. Afu ingat ibu bilang Afu punya ayah. Selama Afu pakai ini, ayah pasti datang cari kita, kan? Nona Yu, saya kasih dua pilihan. Pertama, ambil cek ini, mainin sandiwara mati palsu. Lalu tinggalkan Luozi untuk selamanya. Kakek Luo, cinta saya dan Luozi tulus. Kedua, tetap di samping Luozi. Tapi besok, saya cabut semua dukungan medis. Kamu bisa lihat dia mati di depanmu. Jangan, kakek Luo. Luozi satu-satunya cucu kakek. Justru karena itu, hidupnya harus ikut. Ron Kainaku, kamu tak berhak tawar menawar. Beritahu saya sekarang. Pilihanmu. Maaf Luozi, rupanya. Akulah penghalang terbesar hidupmu. HPku mana? Aku mau telepon Ayu. Dia hamil. Tak bisa tanpa aku. Tak usah telepon. Malam dia pergi, kecelakaan. Ibu dan anaknya sudah meninggal. Tidak, tak mungkin. Kau bohong. Terima kenyataan. Dia mati pun baik. Lihat. Ini catatan cek 1 juta yang dia ambil. Sadie untuck wanita matri bejitu, tak worth it. Omong kosong. Ayu bukan wanita begitu. Kembali. Ayu. Kembali. Ayu kembali. Aku mohon kembali. Ayu. Orang mati tak bisa hidup lagi. Yang harus kau lakukan sekarang, nikahi gadis keluarga Ning, stabilkan grup. Dari orang-orang tua itu, lanjutkan keturunan Luo. Inilah tanggung jawabmu sebagai pemimpin Luo. Waktu umur 24, tak punya apa-apa. Aku sudah berani lawan seluruh keluarga Luo demi Yuyu. Sekarang umur 30. Seluruh keluarga Luo ada di genggamanku. Tak ada lagi yang bisa pengaruhi pilihanku. Dewan direksi tidak. Kakek, kamu juga tidak. Kamu. Tuan tua, sudah baik ini, lebih baik beri tahu kenyataan dulu. Pada tuan muda, kalau dia tahu Nona Yu masih hidup, pasti tidak boleh bilang. Sudah 6 tahun. Aku gerakkan semua tenaga diam-diam, tetap tak temukan dia. Bagaimana kalau, dia benar-benar sudah tiada? Aku sudah memberi harapan pada Luozi, tapi kemudian membuatnya putus asa. Aku takut dia tidak akan mengakui aku sebagai kakeknya lagi seumur hidup. Aku tidak mau makan, ibu yang makan. Cepat bawa ke rumah sakit. Berhenti. BOS Luo. Kenapa? Tidak apa-apa, mungkin aku salah lihat. Ayo pergi. Siapa keluarga pasien? Dokter, keluarganya tidak ada orang lain. Aku tetangganya. Ada yang ingin disampaikan, bilang saja padaku. Pasien mengalami perdarahan tumor otak, sekarang sudah terkontrol. Tapi kondisinya tidak optimis, harus segera dioperasi. Kalau tidak, lain kali mungkin tidak akan seberuntung ini. Dokter, kira-kira berapa biaya operasinya? Setidaknya 500.000. 500,000? Tante dokter, Afu punya uang. Tolong selamatkan ibuku. Dokter, terima kasih atas kerja kerasnya. Uang ini hanya cukup untuk perawatan konservatif. Untuk menyelamatkannya, dalam 7 hari, harus terkumpul biaya operasi 500.000. Baik. Tante, jangan sampai menyerah pada ibuku. Afu pasti akan mendapatkan 500.000. Halo Tante, bolehkah aku bantu cuci piring? Bisakah Tante memberi aku uang? Kata dokter. Untuk menyembuhkan ibu, butuh 500.000. Afu tidak punya uang sebanyak itu. Lihat dirimu, kotor sekali. Piring yang kamu cuci, aku takut pakai. Maaf, Tante. Mengganggu. Aku izinkan kamu pergi? Maaf, Tante. Aku tidak sengaja membuat Tante marah. Jangan pura-pura kasihan di sini. Tidak biarkan aku mengumpulkan sedikit uang obat untuk ibumu? Hari ini kamu jangan harap bisa keluar dari sini.
Nah, uang ini, ambil semua, pergi ke rumah sakit obati ibumu dulu. Ingat, kalau sudah besar, jadilah orang yang sukses. Uangnya. Pokok plus bunganya, kembalikan semua padaku, tidak boleh kurang 1 sen pun. Enggak? Jangan bicara yang tidak berguna. Cepat pergi obati ibumu. Cepat pergi. Botol sekarang Rp1.000 per biji. Paman, botol kemarin 1.200 per kilo, tolong. Bisakah 1.200, sesuai harga kemarin, untukku? Kalau mau jual, kalau tidak, bawa saja pergi. Jual. Aku jual. Jual sesuai harga paman, ibuku sakit butuh uang. Oke, botol hari ini 180 kilo. Rp1 per kilo, jadi Rp180. Paman ambilkan uangnya. Ini ambil. Bukan, bos kamu gila ya, barang segini paling cuma 10 kilo. Mana mungkin 180 kilo, kamu tahu apa? Timbangan ini. Bukan cuma timbang botol, tapi juga timbang nurani, 10 kilo botol ini. Itu aturan, 170 kilo, itu nurani, aku rela bayar. Bantu anak yang berbakti ini, urusanmu apa? Terima kasih paman. Nggak usah. Nah, hari sudah hampir gelap. Cepat pulang saja ya. Terima kasih paman. Sudah, cepat pergi. Pergi. Nona Ning, aku mengajakmu keluar hari ini. Ada satu hal yang ingin kujelaskan padamu. Pertunangan kita, itu hanya keinginan kakekku sendiri. Tidak sah. Luozi, aku mengejarmu selama 10 tahun. Kamu tetap tidak mau menerimaku. Aku benar-benar ingin tahu, kenapa ini bisa terjadi. Karena kamu bukan dia. Afu tidak lapar, ibu masih di rumah sakit. Menunggu biaya pengobatan Afu, bagaimana Afu bisa lapar? Sudah kuduga selama ini. Kamu masih belum bisa melupakan dia yang imut itu. Meskipun dulu dia tega meninggalkanmu. Ini urusanku dengannya. Aku pasti akan menanyakannya dengan jelas, tapi sebelum semuanya jelas, jika kamu berani menghinanya lagi, tanggung sendiri akibatnya. Kamu. Tante, mawar segar, beli 1 dong. Panggaku. Kamu merusak bunganya, minta maaf padanya. Apa yang kamu bicarakan? Suruh aku minta maaf ke seorang gadis? Bukankah seharusnya begitu? Kamu masih terlalu naif, seperti dia ini. Lihat kan. Belum 3 kalimat, ekor rubahnya sudah keluar. Katakan, mau berapa uangnya? 1 bunga 5.000. Total 30 bunga, 150.000. Nona ini kasih 200.000, sisa 50.000. Silakan dipakai mandi, hilangkan bau miskinnya. Benarkan Luozi, cuma 200.000. Bisa bikin ekor rubahnya keluar, ayo pergi. Jika kita tinggal terlalu lama, kita juga akan menjadi tidak bersih. Bibi, ini uang kembalimu. Apa penipuan baru yang kamu buat kali ini? Ibuku pernah berkata, meskipun kita miskin, setiap uang yang kita dapat harus didapatkan dengan cara yang bersih. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi denganmu, toh aku sudah ganti rugi. Kelebihannya, jika kamu mau menyimpannya, simpan saja. Jika tidak mau, buang saja untukku. Oh, Afu mengerti. Bibi, ini 50 yuan untuk donasi biaya pengobatan ibu. Apa yang kamu pura-pura? Semua skenario menyedihkanmu ini. Aku sudah hafal di luar kepala. Kalau bukan orang yang pemabak, pasti ibu yang sakit parah. Bisakah kamu punya trik baru? Sudah, baik benar atau salah, sampai di sini saja. Eiji. Paman Wang, kecelakaan mobil 5 tahun yang lalu. Apakah kamu yakin sudah ditangani dengan bersih? Saat itu, aku melihatnya tergeletak di lantai dengan penuh darah. Pasti tidak bisa selamat. Mungkin itu hanya aku yang terlalu banyak berpikir. Ayo pulang, aku harus telepon kakek Luo. Baik. Sepertinya telepon laporan dari Ningqiu. Sudah sampai ke tanganmu ya? Ya. Dia menangis mengatakan bahwa kamu tidak hanya menolaknya karena seorang wanita yang sudah meninggal, tapi juga meminta dia berkumpul dengan gadis liar penjual bunga.
yang tidak jelas asal-usulnya. Bukan luoji, katakan padaku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukankah semua ini karena ulahmu? Kenapa malah kamu yang menanyai saya sekarang? Ya, kakek memang melakukan beberapa kesalahan, tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Kenapa kamu harus terus memegang ini? Apakah kamu benar-benar mau memaksa kakek? Menjadi dosa yang membuat keluarga Luo tidak punya keturunan? Ini urusanmu, tidak ada hubungannya dengan saya. Kau berhenti. Hey Tuan. Tuan muda tidak enak badan. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Cepat, panggil ambulans. Kakek. Paman, Bibi, lihatlah. Afu sungguhan sudah berusaha keras mencari uang. Saya mohon kalian, jangan usir ibu pergi. Uang ini bahkan tidak cukup untuk biaya pengobatan ibumu 1 hari saja. Ayo pergi. Jangan repot lagi. Tidak. Jangan usir kami pergi. Kenapa kalian masih di sini? Orang terkaya di Nancy. Kakek bos Luo ada di rumah sakit kita. Cepat ke ruang perawatan khusus untuk konsultasi. Kemana jangan mereka di sini? Abaikan mereka dulu. Bu, Afu, Tuhan tidak selalu menindas kita, kan? Kita dapat kesempatan menghasilkan uang lagi hari ini, tadi. Dengar kata Paman dan Bibi di rumah sakit, Paman itu. Kelihatannya sangat kaya. TAPI. Afu bukan pengemis kecil, tidak mau meminta bantuan orang. TAPI. Asalkan bisa menyembuhkan ibu, Afu rela melakukan apapun. Bos Luo, setelah tim medis rumah sakit kami melakukan konsultasi penuh, kesimpulannya adalah kakek terserang jantung karena emosi. Tidak ada masalah serius lainnya, hanya perlu istirahat selama 2 hari saja. Baik, saya mengerti. Kalian keluar saja. Baik. Kakek, maafkan aku tidak seharusnya membuatmu marah. Sebenarnya kakek juga salah. Kalau tahu dari awal, hubungan kita kakek dan cucu akan menjadi seperti sekarang. Pasti aku tidak akan melakukan itu dulu. Tapi di dunia ini, tidak ada obat penyesalan. Cua ini. Harapan terbesar saya sekarang adalah sebelum saya mati. Bisa melihat dengan mata sendiri, kamu memberikan keturunan untuk keluarga Luo. Baik kakek, aku mengerti. Ayu, ini aku desain sendiri. Cincin ini dibuat sesuai ukuran jari kita berdua. Di dinding dalam cincin. Juga diukir inisial nama kita bertiga. Jika suatu hari nanti, aku dan anak kita kehilangan kontak secara tidak sengaja. Bagaimana? Maka aku akan mengikuti jejak cincin ini, berjalan sampai ujung dunia. Pasti akan menemukanmu kembali. Mungkin selama bertahun-tahun ini, mereka benar-benar seperti yang dikatakan kakek. Sudah tidak ada di dunia. Apakah aku juga harus melepaskan semuanya? Masuk. Halo Paman. Halo kakek. Permisi, bisakah saya meminjam 500.000 yuan dari kalian? Permisi, bisakah saya meminjam 500.000 yuan dari kalian? Anak ini sangat mirip dengan Luosi waktu kecil. Apakah mungkin? Anak kecil, untuk apa kamu butuh uang sebanyak itu? Aku. Kakek, istirahatlah dulu, saya yang tangani ini. Kita bicara di luar. Kenapa kamu mau meminjam 500.000 yuan dariku? Ibu Afu sakit, Afu ingin ibunya sembuh. Afu bisa membuat surat pengakuan utang untukmu, nanti ketika Afu besar. Pasti akan mengembalikannya padamu. Ini trik penipuan baru apa lagi yang kamu mainkan? Skenario menyedihkan seperti ini, aku bisa menghafalkannya dari belakang. Tidak bisakah kamu punya trik baru? Bagaimana kamu bisa menemukanku? Ibu Afu, di bawah sini sembuh. Afu dengar, Paman dan Bibi di rumah sakit bilang kamu kaya banget. Jadi, Afu coba-coba aja. Ternyata karena uang, tadi aku sempat mikir. Masa kamu? Bukan, Paman, mamanya Afu. Beneran sakit, perlu uang. Lihat, catatannya ada di sini. Banyak orang baik yang bantu. Nanti kalau Afu udah gede, pasti Sanyo Bagel Afu Bir balik. Tiap hari banyak yang mau nipu uangku, kamu yang paling muda. Dan yang paling bikin aku kecewa. Paman salah sangka sama Afu nggak nipu. Cukup. Pergi. Aku nggak bakal biarin kamu terus ngerjain penipuan. Ayu, kalau anak kita masih hidup,
Segede ini juga ya? Ya nggak? Nggak tahu dia bakal jadi nakal kayak. Anak ini nggak, ya. Cincinnya mana? Kok hilang? Boss Luo, jangan. Anak Kessel Toddy. Tutup semua pintu keluar masuk rumah sakit, terus pasang pengumuman. Temuin anak itu atau cincinnya, hadiah 50 juta. Sayap. Mama. Soal biaya rumah sakit, Mama jangan khawatir, Afu ada cara. Mama istirahat yang baik di sini, tunggu Afu pulang ya. Keluarin cincinnya. Paman, Afu nggak tahu apa-apa soal cincin. Amazing Julie, kemarin waktu nempel empelin Bos Luo. Cincinnya masih ada di kantong, tapi abis kamu pergi, langsung hilang. Kalau bukan kamu yang nyuri, siapa lagi? Afu nggak nyuri cincin. Mama bilang, sekelimpun juga jangan nyuri milik orang. Afu nggak bakal nyuri. Tunggu, ukurannya. Ayu, ini aku yang desain sendiri. Cincin yang dibuat sesuai ukuran jari kita berdua. Di dalamnya, ada ukiran singkatan nama kita bertiga. Kalau suatu hari, aku sama anak kita kebetulan terpisah. Gimana? Ya aku bakal ikutin cincin ini, keliling dunia. Buat cari kamu balik. Jangan-jangan, cincin ini adalah... Boss Luo, ada yang aneh. Cincin ini, ukurannya bukan ukuranku. Mirip banget kayak yang dulu. Aku kasih ke Yuyu. Afu, hujan deres banget, sini nginep dulu di tempatku. Besok kita cari cara lagi. Oke, Ayah Tian, kamu sangat baik kepada kami. Nanti setelah ibu sembuh, Afu akan mencari uang untuk bantu kamu lunasi utang. Oke, anak baik, ayo pergi. Azhi, hari ini kamu benar-benar sudah capek sekali. Hujan sebesar ini, masih disuruh kamu datang jemput aku. Jangan berpikir terlalu banyak, aku cuma tidak mau, bikin kakek marah saja. Itu mobil Om Luo. Bu, kamu tunggu ya. Aku pasti akan selamatkan kamu. Ayo pergi. Bos Luo, di depan ada seorang gadis kecil. Eiji. Foto ini, dari mana dapatnya? Cepat kembalikan padaku. Siapa nama ibumu? Ayu. Kamu bilang ibumu bernama Ayu? 500.000? Kamu benar-benar gila, cuma foto jelek satu lembar. Juga berani minta harga segitu. Azhi, kan aku bilang benar, anak ini. Sengaja mau minta uang pemerasan, perhitungannya sangat jelas. Cuma segini, mau terima apa tidak terserah. Kakap. Jika masih terus mengganggu, aku tidak akan sopan lagi. Cuma foto jelek satu lembar. Masih mau minta 500.000, benar-benar mimpi di siang hari. Bos Luo, ini uangnya. Tuan. Ujian dan rambut yang aku periksa terakhir kali. Hasilnya sudah keluar. Benarkah? Biarkan aku lihat. Gadis kecil itu. Memang benar, putri dari anak brengsek itu. Cepat, telepon dia dan katakan, iya. Azhi, kamu jangan sekali-kali lunak hati. Lihat pria itu. Bersembunyi di sisi sana, tidak berani keluar. Jelas-jelas dia sudah perhitungkan. Kamu orangnya baik hati. Bagaimana kalau kita kendarai mobil ke sana untuk menakut-nakuti mereka? Bayarkan mereka tahu kekuatan kita. Jadi tidak lagi datang mengganggu nanti. Asisten khusus Zhao, tabrak saja ke sana. Tidak perlu benar-benar melukai siapapun. Kuma perlu menakut-nakuti mereka saja. Bos Luo, dia. Jangan banyak omong, suruh kamu tabrak ya laksanakan saja. Jika ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Mobil. Fu. Aku harus lindungi. Cepat rem. Itu. Yuyu. Bos Luo, kondisi pasien sangat rumit. Saya sudah memberitahu dokter dari departemen lain untuk datang berkonsultasi bersama. Catat semua biaya ke rekening saya. Tidak peduli berapa biayanya harus diselamatkan. Sebutkan dia. Baik. Kalau dia benar-benar Ayu, kenapa hidupnya bisa seperti ini? Bukannya dia dulu ambil 1 juta dari kakek?
Waka Bentol, kamu punya anak di luar, kenapa nggak bilang? Apa yang Bapak bicarakan? Anak mana? Kemarin di ruang perawatan, gadis kecil itu, wajahnya pas kecil. Mirip banget sama kamu. Aku ambil rambutnya. Lalu tes DNA dengan kamu. Dia anakmu. Laporan tesnya ada di tanganku. Aku cuma punya Ayu satu wanita. Kok bisa? Jangan-jangan aku itu anakku? Dan wanita itu benar-benar Ayu? Afu, gimana kondisi ibumu? Ibu, dia. Dokter lagi siap-siap operasi. Ibumu pasti baik-baik saja. Luosi, kamu mikir apa sih? Cuma, wajahnya mirip aja kok. Kalau dia beneran Ayu, mana mungkin anaknya? Panggil orang lain, ayah. Waka Bentol, kamu denger nggak sih? Cepat cari cicitku, bawa pulang. Keturunan keluarga Luo, nggak boleh terbuang di luar. Kakek, aku. Halo? Pasti, sejak kakek sakit kemarin. Belum pulih betul, pikirannya agak kacau. Pulang dulu. Tanya-tanya dulu. Gimana nih? Kalau wanita itu beneran Yuyu? Berarti anak itu anaknya Azhi dong? Eiji, Eiji, maafin aku. Aku lagi ada urusan mendesak. Pulang sendiri ya? Eiji. Ada apa nih? Azhi kok nggak marah ya? Kayaknya aku kebanyakan mikir. Setelah pemeriksaan selesai, ibumu bisa langsung dioperasi. Afu, akhirnya kamu bisa lega. Asal ibu sembuh, Afu senang. Keluarga ini serakah banget, berkali-kali. Baikin masalah buat Eiji. Sebagai calon nyonya rumah Luo, wajar dong kalau aku bantu dia selesaikan masalah. Bocah ini gimana sih? Nggak tahu kabarnya. Nggak balas pesan. Dia sama cicitku, sama-sama di rumah sakit yang sama. Secara logika, udah bisa ketemu beberapa kali. Mungkin HP-nya habis baterai. Aku kirim laporan. Sama screenshot CCTV nona kecil, dia juga nggak balas. Masa nggak bisa pinjam HP orang? Urusan penerus keluarga nih. Tampaknya tak bisa diharapkan lagi. Lebih baik aku sendiri yang temui Laukang. Siapkan mobil. Ya, Kamu sudah kirim pesan ke Paman Kang? sudah. Tapi mungkin dia lagi sibuk. Belum balas. Selain itu, catatan dari pusat identifikasi sudah diambil. Kita akan cari Nona Yu dan si kecil sekuat tenaga. Cepat, lebih cepat lagi. Ibu masih menungguku. Operasi ini, sudah kalian tunggu 6 tahun, akhirnya dimulai. Afu ini, sudah banyak menderita untukmu. Setelah kamu sembuh, Afu bisa hidup tenang. Kalian mau apa? Ini rumah sakit keluarga Luo. Ya, itu dia. Bawa pergi. Aduh. Siang bolong kalian menculik? Tidak ada hukum lagi. Kalian tidak boleh bawa dia pergi. Dia mau dioperasi. Aku janji sama Afu jaga. Afu. Tidak bisa hidup tanpamu. Tianqi. Bos Luo, dia sepertinya dikeroyok. Serangannya sangat keras. Sepertinya musuh atau debt collector. Bawa dia berobat. Dan selidiki. Siapa beraninya berani di rumah sakit? Keluarga Luo. Purak Chuan, Nona Afu di rumah sakit. Highland, Tianqi yang ikut. Juga luka parah. APA, berani-beraninya ada yang ganggu. Keturunan keluarga Luo. Kalau kutangkap dia, kulitnya akan kukupas. Berhenti. Tuan, itu dia. Benar. Anak keluarga Luo kita adalah si kecil. Kakek Luo, kenapa tiba-tiba datang? Datang lebih awal begini, tidak kasih kabar dulu. Biar ku siapkan sesuatu. NAK. Kamu masih ingat aku? Di ruang pasien waktu itu. Cicit, pernah lus kepalamu. Afu ingat. Kalau begitu, Kakek Luo, Anda juga tahu. Soal ini ada masalah, kan? Kamu. Tenang, sudah kebanta Eiji urus.
wanita seperti mereka, pura-pura jadi sentuh pertama, bawa anak haram. Keluar cari uang? Harus diberi pelajaran. Biar lain kali. Tidak ada lagi yang cari muka ke keluarga luo. Luka mereka, kau yang buat? Ya, kakek Luo. Tidak usah puji aku. Sebagai calon menantu keluarga Luo di masa depan, saya membantu Luo Ji menyelesaikan masalah dan membersihkan rumah tangga. Ini memang tugas saya. Hei, orang-orang, tangkap wanita jahat ini. Berdiri. Cepat, buang dia keluar. Kekek lo. Kamu memukulku? Kenapa kamu memukulku? Memukulmu karena kamu wanita jahat yang tidak tahu diri. Siapa kamu berani menyentuh keturunan keluarga Luo? Memukul cicitku, kamu sudah bosan hidup ya? APA? Dia benar-benar cicitmu? Tapi dia jelas-jelas anak pemulung, mana mungkin dia berhubungan dengan Luo Zi? Nona Ning, ini urusan keluarga Luo. Tidak bisa diberitahu. Saya tunangan Luo Zi, pernikahan keluarga Luo dan Ning. Kan kakek Luo sendiri yang menetapkannya. Apalagi sekarang Luo Zi punya anak perempuan. Kenapa saya tidak boleh tahu? Apalagi, saya adalah wanita masa depan keluarga Luo. Berkeliaran semena-mena, itu pun di rumah sakit. Tempat mengobati dan menyelamatkan orang. Keluarga Luo tidak bisa menerima wanita jahat seperti kamu. Kekek lo. Saya akan hubungi ayahmu langsung. Minta dia memberi penjelasan yang baik. Kakek Luo, saya benar-benar tidak tahu. Dia anak perempuan Luo Zi. Kalau tahu dia anak perempuan Luo Zi. Pasti saya sayang seperti mata sendiri. Tolong jangan beritahu ayah saya. Dia memang tidak suka saya. Tolong maafkan saya kali ini saja. Fu. Cicit datang terlambat. Kamu sudah menderita. Kamu benar-benar cicitku? Kalau begitu, ayahku mana? Kenapa dia tidak datang? Pas Luo. Butler Kang baru kirim foto nona kecil. Dan laporan DNA. Afu, dia ternyata anak perempuanku? Kalau begitu ibunya pasti. Ayu. Nona kecil, ayahmu pulang, sudah dalam perjalanan ke sini. Nak, ingat. Ayahmu namanya Luo Zi. Paman Luo. Dia adalah ayahku. Paman Luo ternyata adalah ayahku. Tenang saja, nah. Ini adalah rumah sakit keluarga Luo kami. Aku akan mengaturnya sekarang. Kekek lo. Aziz sampai saat ini hanya punya satu wanita. Jika dia benar adalah putri Aziz, apakah kakek Luo tidak mengetahui hal ini? Seorang wanita yang 6 tahun lalu hampir membuat Aziz mati. Apakah hari ini kakek Luo masih ingin mengulangi kesalahan yang sama? Diam. Tuan, bagaimanapun itu adalah satu nyawa, ibunya tidak bersalah. Lau Kang. Kamu yang atur. Tidak perlu diatur. Wanitaku sendiri, aku yang selamatkan. Ayu. Siapa yang melakukan ini? Ini kamu lagi. Aziz, dengarkan aku penjelasan. Aku benar-benar tidak sengaja. Di mana dokter? Cepat panggil seseorang. Luka pasien terlalu parah. Beritahu dokter ahli, segera adakan pertemuan konsultasi. Selamatkan Ayu. Baik. Tekan dia ke bawah, jaga dia dengan ketat. Jika Ayu terjadi apa-apa, aku akan minta dia mengubur bersama. Aji. Kekek lo. Apakah kamu hanya mau berdiam diri, melihat gadis yatim itu? Mendekati Aziz lagi? Bagaimanapun dia adalah ibu dari keturunan keluarga Luo kami. Di sini tidak pol kamu sembarang memberi perintah. Kamu. Oh ya Tuan, prasangka Anda terhadap Nona Yu sudah berkurang banyak bukan? Kalau tidak, Anda tidak akan tinggalkan bodyguard. Untuk melindungi mereka. Oh ya, 100 ribuan tahun itu dihabiskan dalam sekejap. Itu juga mencurigakan. Apakah kita perlu memberi data yang sudah kita lakukan? Memberitahu Tuan Muda? Biarkan dia yang cari sendiri kalau mau menyelidik. Baik. Aku akan suruh anak buahku yang lakukan.
Tuan masih tetap keras kepala dan manja seperti biasa ya. Bukankah dia orang yang suka uang dan sudah ambil 100.000 yuan dari kakek? Kenapa dia dan anaknya bisa berada di kondisi yang seburuk ini? Pergi selidiki apa yang mereka alami selama bertahun-tahun ini. Perhatikan khusus selidiki kemana perginya 100.000 yuan itu. Baik. Nona Afu, maafkan aku. Aku benar-benar binatang. Sebelumnya aku malah mendengarkan Ningqiu. Perintah perempuan jahat itu hampir membuat Anda. Paman Zhao, cepat bangun. Afu tidak menyalahkanmu. Sebelumnya, saat ibu masih normal, sering bilang padaku, yang tidak tahu tidak bersalah. Jadi Afu tidak menyalahkanmu. TAPI. Aduh, jangan tapi lagi. Menurut pemahamanku tentang ibu, dia tidak akan menyalahkanmu. Lebih baik kamu segera sibuk saja. Dengarkan kata putriku. Pergilah. Baik. Selama ini, aku ternyata membuat mereka berdua, ibu dan anak ini, menderita begitu banyak. Kalau dulu aku berhasil mengejar mobil itu dan menghentikannya. Apakah semua ini akan berbeda? Chuan Luo. Dokter, bagaimana kondisi Ayu? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Operasinya sukses. Dalam beberapa hari pemulihan, pasien sudah bisa berjalan. Hanya saja, tekanan intrakranial pasien sangat parah, otaknya tertekan. Menyebabkan kecerdasannya hanya sekitar usia 3 tahun. Tidak bisa memahami ingatan atau orang masa lalu. Jan, Dan apa? jika tekanan intrakranial tidak segera dikendalikan, akan menyebabkan fungsi lain perlahan hilang, bahkan kimation otak. Tapi kalau bisa mendatangkan ahli bedah saraf internasional terkenal, Pak Chen tua, mungkin masih ada secercah harapan. Pak Chen tua? Baik, aku segera cari. Sebelum aku bawa Pak Chen tua ke sini, pastikan Ayu tetap bertahan. Kami akan berusaha sebaik mungkin, Pas Luo. Baik, terima kasih. Pas Luo. Informasi tentang 1 juta yuan milik Nona Yu dulu. Sudah ketemu. Ternyata uang 1 juta yuan dulu itu dialihkan oleh Ningqiu. Aku selama ini salah paham pada Ayu. Selama ini, apa yang sebenarnya telah kulakukan? Ayah, kamu terlihat marah. Apa ada masalah dengan pengobatan ibu? Tidak, Putri. Sebenarnya, ayah hanya merasa bersalah padamu dan ibumu. Tidak hanya salah paham pada kalian, tapi juga melakukan banyak hal yang menyakiti kalian. Sungguh, Afu tidak menyalahkanmu. Ini mungkin seperti yang sering dikatakan orang dewasa. Setelah pahit, barulah terasa manis. terima kasih, Afu. Ayah pasti akan memperbaiki kesalahan ini dan menyayangimu serta ibumu dengan baik. Afu percaya padamu. Bos Luo, bagaimana kalau Anda istirahat dulu? Tidak usah. Kirim orang untuk menjaga putriku dengan baik, lalu beritahu aku. Di mana Ningqiu? Aku ingin bertemu dia sekarang juga. AG aku tahu salahku. Kau sudah mengganggu kesemuanya. Bagaimana kalau urusan ini? Kita akhiri saja. Bagaimana kalau? Aku akan minta maaf pada mereka, oke Azhi? Sudah, biarlah. Ningqiu. Sekarang aku bahkan ingin mengulitimu dan mematahkan tulangmu. Kau bilang biarlah? 6 tahun yang lalu, kau yang mengambil kartu bank. Menghabiskan semua uang dalam semalam kan? Apakah kau tahu? Uang 1 juta ini adalah untuk Ayu merawat Afu. Karena kau, Ayu menjadi lumpuh dan tidak waras. Afu masih kecil sudah harus mengemis dengan tampil keliling untuk bertahan hidup. Aku dan kakek punya salah paham yang sangat besar terhadap dia. Kau pergi ke luar negeri untuk menghindari utang 6 tahun, kembali hampir menghancurkan ibu dan anak itu lagi. Semua peristiwa ini, sekarang kau bilang biarlah? Azhi, apa yang mau kau lakukan? Aku akan membalas semua yang kau lakukan pada Ayu. 10 kali 100 kali lipat. Azhi, aku sudah tidak bisa bernapas. Azhi. Ini hanya bunganya saja. Nanti ketika Ayu bangun, aku akan biarkan dia sedikit demi sedikit menagih utang padamu. Kalau nanti kau berani mendekati rumah sakit sekali lagi, jangan salahkan aku yang tidak sopan padamu. Siapa yang berani menyentuh putriku? Bu. Bajingan Luozi itu, bagaimana dia bisa menindasmu seperti itu? Apakah dia lupa, jika bukan karena dia? Saya Shengku, bagaimana bisa sampai sekarang tidak tahu hidup atau mati? Aku sangat suka kakak Azhi setiap kali berpikir.
Kita akan pergi piknik bersama. Aku senang sampai tidak bisa tidur. Tapi aku tidak boleh terlambat besok. Bu, nyanyikan aku lagu dong. Lagu yang sering ibu nyanyikan untukku. Baik, Xiao Shang, kita mau dengar. Ibu akan nyanyikan untukmu. AO. Angin sudah tenang. Bulan bersinar terang. Daun pohon menutupi jendela. Jangkrik. Bu, jangan menangis lagi. Kau masih punya aku. Ibu hanya tinggal kau saja. Hanya kau yang menjadi putri ibu satu-satunya. Mereka selalu mengganggu saya karena saya adalah anak angkat keluarga Ning. Mereka selalu memandang rendah saya. Saya tidak bisa menerima ini. Tenang saja. Mama pasti akan membelamu. Luozhi dan ibu anak itu. Tidak ada yang bisa lolos. Kamu ganti baju dulu. Mama akan menuntut keadilan untukmu sekarang. Ada pesawat terbang kecil. Kakak, kenapa kamu tidak mau main pesawat dengan aku? Sudah lama menunggu. Akhirnya Mama sembuh. Dan juga sudah menemukan Papa. Bagus sekali. Kuma. Kakek buyut sepertinya tidak terlalu suka dengan Mama. Kakak, kamu terlihat tidak senang. Aku akan nyanyi untukmu. Bulan terang. Angin sepau-sepau, daun-daun menutupi jendela. Aku ingin lihat apa sih orangnya. Berani beraninya menepuk keluarga Ning. Bulan terang. Angin sepau-sepau, daun-daun menutupi jendela. Ini. Engin sipoi-sipoi. Bulan terang. Daun-daun menutupi jendela. Lagu anak yang aku nyanyikan untuk Xiao Shang. Kamu siapa? Ini lagu anak yang aku nyanyikan untuk Xiao Shang. Lagu tadi, di mana kamu belajar? Ka, kamu siapa? Lagu ini, Mama yang ajarkan. Dia nyanyinya. Enak banget didengar. Mama. Kalau begitu, Mama kamu namanya siapa? Mama saya. Kamu panggil saya apa? Kalau Xiao Shang saya masih ada. Seharusnya sudah sebesar ini juga. Kamu mirip sekali dengan mama saya. Kamu adalah mama saya. Dia adalah Xiao Shang. Dia baru saja menyanyikan lagu anak yang sering aku nyanyikan untuk Xiao Shang. Dia juga bilang, saya mirip mamanya. Dia adalah Xiao Shang. Sayangku. Xiao Shang. Ini tidak mungkin. Dulu tebingnya sangat curam, bahkan orang dewasa jatuh pun. Dia aja udah hampir gak bisa naik, apalagi anak kecil itu. Gimana mungkin dia masih hidup? Kakek, data yang aku kirim tadi, udah dilihat belum? Hmm, Kita semua salah sangka sama Ayu. Dulu dia ninggalin aku, cuma buat nyelamatin nyawa aku. Ambil uang juga buat nafkahin anak, dan uang itu. aku gak buta, udah lihat. Aku tahu sekarang kamu mau ngapain. Tapi Siri Warang, sembuhin dulu sakitnya. Soal pesta perkenalan keluarga, aku yang atur. Makasih,
Kakek. Akhirnya kakek mau nerima Ayu. Aku buru-buru kasih tahu berita bagus ini ke mereka berdua. Kakek juga bawa telur goreng renyah dan madu, kesukaan Nona Yu. Pasti mereka bakal lebih senang lagi. Bos Luo akhirnya datang juga. Nyonya Gong sama Nona Ning bawa orang ngeblokir kamar Nona Yu. Kita gak bisa masuk. Gawat, Ayu mereka dalam bahaya. Ibyo, jangan sampai kamu tertipu sama mereka. Kamu kan juga penyanyi yang udah terkenal. Waktu kamu nyari Xiao Shang dulu, keluarin begitu banyak info, hal-hal kayak gini. Siapa aja bisa tahu dikit-dikit. Mereka pakai cara yang kaya. Sengsara gini, nipu Azhi, hancurin tunanganku. Kamu sampai ngumpulin banyak banget soal keluarga gue. Memang udah siap-siap dari jauh-jauh hari. Kamu berani pakai lagu. Gue sama Xiao Shang buat nipu gue. Sampai-sampai Xiao Qiu dipukul. Itu kan kenangan indah. Gue sama anak gue. Gue gak izin orang-orang jorok kayak kalian ngerusakin. Ayo, orang-orang, Usir mereka keluar. Penyakit ibu belum sembuh. Aku gak bisa pergi dari sini. Ayah yang suruh kita ke sini. Kalian gak bisa usir kita. Mereka yang hancurin tunangan kamu, serahin ke kamu. Pastiin mereka gak bisa buka mulut lagi. Tenang aja. Tahi lalat ini kok, Persis kayak Ning Shang. jangan-jangan, dia beneran Ning Shang? Lepesin Gyu. Semua berhenti. Ayu, gak apa-apa kan? Nona. Gak jatuh kan? Ayah, cepat kirim orang untuk memeriksa. Tadi mereka memberi ibu banyak bubuk obat. Baik, aku segera kirim orang, cepat pergi. Ya, Aku sudah peringatkan kamu, jangan mendekati rumah sakit. Kamu malah datang mencari mati, ya? Eiji Loji. Jangan sok jago di sini. Kamu mempermalukan Xiao Qiu di depan umum. Urusan ini belum selesai. Kalian menganiaya istri dan putriku, harus bayar konsekuensinya. Hah? Luoji, kamu masih berani mengatakan hal seperti itu di hadapanku. Lalu Xiao Shangku, demi menyelamatkanmu. Sampai sekarang hidup mati tak jelas, apa yang sudah kamu bayar? Itu putri kandungku sendiri. Bicara soal istri dan putri, Xiaonglah istri sejatimu. Perjanjian pernikahan keluarga Luo dan Ning awalnya ditetapkan. Untukmu dan Xiao Shang. Tapi sekarang, demi seorang gadis yatim rendah, Kamu mau hancurkan perjanjian dua keluarga. kamu berhutang nyawa dan pernikahan pada Xiao Shang. Apa yang bisa kamu bayar? Jadi, putri keluarga Ning pun, Perjanjian dua keluarga pun. Aku selalu hanya pilihan kedua mereka, tanpa Ning Shang. pilihan darurat. Bagaimanapun, yang memiliki semua ini sekarang adalah aku. Aku takkan izinkan siapapun merusaknya, meski orang itu benar-benar. Ning Shang yang dulu memanjat dari tebing. Ning Shan. Ayah, Luo Zi, ibuku benar, status mereka. Sama sekali tak pantas untukmu. Lebih baik kasih uang saja biar mereka. Kamu diam. Siapa yang mencuri kartu Ayu? Kamu masih berani. Luoji, di sini yang paling tak berhak. Bicara seperti itu adalah kamu. Dulu kamu menyebabkan Xiao Shangku. Sampai sekarang hidup mati tak jelas, masa kuliah. Kamu juga abaikan niat Xiao Qiu. Bersama gadis yatim, sekarang, demi barang kelas rendah seperti ini. Mau sekiri Xiao Choku. Luo Ji, siapa kamu? Berani menyuruh putri keluarga Ning diam. jangan berteriak pada ayahku. Luo Ji kuterangkan, mau tidak mau kamu. Kamu harus menepati janji pernikahanmu dengan Xiao Qiu. Ini hutangmu pada keluarga Ning. Kamu berhutang pada Xiao Shang. Kak, mereka sepertinya tidak suka kita. Ayu, jangan takut, aku di sini. Ayo. Lihat apa yang kubawa untukmu. Wah, kue telur renyah. Bagaimana kamu tahu aku paling suka kue telur renyah? Yang ini ada madunya juga. Kak, cepat sini, kita makan ini bareng. Kue telur renyah enak banget. Aku mau makan tiap hari. Bibio, maaf soal janji pernikahan itu. Tapi seumur hidup ini, aku sudah memilih Ayu dan Afu. Aku pasti akan melindungi mereka. Kue telur renyah dicelup madu. Bukankah itu kebiasaan Xiao Shang?
Kue telur renyah enak banget. Aku mau makan tiap hari nanti. Baik, nanti semua kue telur renyah di rumah untukmu. Lagu ini diajarkan ibuku. Dia menyanyi. Sangat merdu. Ibu, wajahmu persis seperti ibuku. Kamu adalah ibuku. Mungkinkah dia benar-benar Xiao Shang? Dia tadi itu. Kue telur renyah enak banget. Aku mau makan tiap hari nanti. Baik, nanti semua kue telur renyah di rumah untukmu. Aku paling suka kakak Aji. Ayu, Sakit. Ayu, Ada apa, Ibu? Kepalaku sakit sekali. Ayu. Dokter. Ibu. Detak jantung pasien tidak teratur, sulit bernapas, minggir semua, beri pasien ruang untuk bernapas. Bersihkan area, usir semua orang yang tidak berkepentingan. Ya, dokter, cepat. Berat badan Nona Yu turun, kondisinya memburuk. Afu, ibu pasti tidak akan kenapa-kenapa. Dengan segala cara, Ayu tidak boleh sampai kenapa-kenapa. Soal Pak Chen, aku akan cari cara. Ayu, kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Bu. Kamu mikirin apa? Aku mau jenguk teman, kamu pulang dulu istirahat. Tenang, Bu tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil begitu saja. Nona, ini apa? Semuanya berhenti. Nona, laporan Anda sudah keluar. Keturunan biologis. Benar-benar dia kembali. Salah satu yang diidentifikasi adalah Nyonya. Apakah yang satunya? Ningxiang. Ningxiang tidak mati. Yuyu adalah Ningxiang. Xiao Qiu, kamu bilang apa? Xiao Qiu, kamu bilang apa? Ibu, kamu sudah pulang? Duduk. Kamu baik-baik saja. Itu apa? Nyonya, saudara saya kira-kira agak paranoid, jadi dia minta saya untuk melakukan tes DNA untuk anaknya. Ini, laporannya sudah keluar. Nanti saya akan berikan padanya. Ibu, ini apa? Saya menyelidiki Yuyu itu karena kamu pernah dirugikan olehnya, kan? Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi semakin diselidiki, semakin terasa dia mirip dengan Xiao Shang. Nyonya, saya dengar dari Nona, ibu dan anak ini datang dengan persiapan. Mungkin mereka sudah memodifikasi beberapa masa lalu. Menunggu Anda menyelidiki. Iya, Ibu, apa kamu lupa? Saat kuliah, saya dan Luo Zhi sekolah di universitas yang sama dengannya. Kalau dia benar-benar Xiao Shang, meski dia amnesia, pasti ada yang aneh saat itu. Masa mungkin dia baru bertindak sekarang? Terhadapmu? Jelas-jelas cuma mau cari simpati, dapatkan belas kasihanmu. Ibu, saya ingat, kakek sepertinya pernah berjasa pada Pak Chen. Bagaimana kalau kita telepon dia saja? Pasti dapat jawabannya. Halo, Paman Chen. Saya mau tanya sesuatu. Saat seseorang amnesia, apakah bisa bertahap? Lupa beberapa kebiasaan, misalnya makan permen atau sejenisnya? Oh, Yun Huang ya. Kalau amnesianya parah, memang bisa lupa beberapa kebiasaan yang cukup khusus. Tapi, kebiasaan kecil seperti suka makanan manis tidak akan lupa. Apa ada yang ketemu? Petunjuk yang berhubungan dengan Xiao Shang? Xiao Qiu benar. Gadis yatim itu cuma pura-pura, penipu belaka. Jangan terlalu khawatir, nanti malah sakit. Begini saja dulu.
Aku harus segera mengejar peset Luo sekarang. Penyakit gadis yatim itu sepertinya hanya Chen yang bisa menyembuhkannya. Pak Chen, aku ingat kau bilang akan membantu keluarga Yao melakukan 3 hal, kan? Apa? Pak Chen tidak bisa datang? Pak Chen bilang, keluarga Yo pernah membantunya dulu. Sekarang mereka minta dia merawat kesehatan kakek Yo. Dia benar-benar tidak bisa menolak. Keluarga Yo yang hebat. Ayah, kalau kakek Chen tidak bisa datang, bagaimana dengan ibu? Tenang, Afu, ayah pasti tidak akan membiarkan ibu kenapa-kenapa. Ayah akan cari dokter lain. Tapi ayah, bukankah ayah bilang hanya kakek Chen yang bisa menyembuhkan penyakit ibu? Kakek, Hei kak, Cisit. kalian segera tangani pekerjaan ini harus. Stabilkan kondisi pasien. Sayap, kau pintar berbisnis, kenapa di sini? Jadi keras kepala? sudah cari beberapa, tapi hanya seperti setetes air di padang pasir. Mereka hanya bisa memperlambat perkembangan penyakit ini. Memberimu sedikit waktu ekstra. Kau tetap harus panggil Lao Chen untukku. Baik, aku segera berangkat. Ibu dan anaknya, saya serahkan pada Anda. Cepat pergi, cepat kembali. Tulang tua ini tidak tahan lama. Selamat tinggal, ayah. Ayo, Sayap. Afu, kau masih kecil, hal-hal ini akan diatasi oleh orang dewasa. Kau bertanggung jawab untuk tumbuh bahagia saja. Cicit, ayo kita masuk duduk. Afu, Cicit hanya bawa dokter ke sini. Cicit masih ada urusan, jadi pergi dulu ya. Anak baik. Afu, kakek itu mulut pedas hati lembut, malu-malu. Dulu ada salah paham dengan ibumu. Tidak tahu bagaimana menghadapi ibumu. Sisit malu kan? Bisa dibilang begitu. Lau Kang, mau pergi atau tidak? Ayo, bantu Cicit atasi rintangan ini. Berdamai dengan ibumu, tergantung padamu. Kakek, ayo. Kakek. Afu, kau baik-baik saja? Cicit, kakek Kang, kalian datang. Aku lagi merapikan barang-barang nih. Wah, 2 kakek yang sering datang. Halo, kakek. Namaku Ayu. Kakek, cepat duduk, minum dulu. Afu akan ambilkan air untuk kakek. Dengar dari paman-paman, kalau mama masih sadar, itu tandanya baik. Asal jangan lepas dari silong-silong ini. Kakek, makan permen. Dengar dari kakak, kakek yang panggil dokter untuk selamatkan aku. Terima kasih, kek. Kakek benar-benar orang baik. Mama, tidur yang manis ya. Aku yang bagi permen untuk kakek. Tidur terus bosen banget sih. Kapan ya aku bisa main keluar? Ya kamu harus cepat sembuh. Nancy, mau main kemana saja boleh. Beneran? Kalau gitu, kakek nanti harus main sama kita ya. Oak. Mama, kenapa? Mama, Afu, jangan takut. Dokter akan obati penyakit mama. Jangan takut, enak baik. Mama, Afu gak akan biarkan Mama kenapa-kenapa. Afu pasti selamatkan Mama. Bu, gimana yang ini? Menurutku ini bagus. Yang ani bolgak? Nyonya, Nona, ibu dan anak di rumah sakit itu mau minta ketemu. Bisa-bisanya nyari sampai sini.
pasti mau minta bantuan dokter. Bilang, jangan harap mengandalkan pengaruh Luozhi. Kalau gak dikasih pelajaran, mikir keluarga Ning gampang diganggu. TAPI. Mereka bilang, kalau gak ketemu kamu, mereka bakal tunggu terus. Ya biarin aja tunggu. Kebetulan di luar mau hujan deras. Biarin aja sadar diri. Tempology. Mereka itu siapa? Mama, tunggu di sini ya. Ada orang? Tolong buka pintunya. Cepat pergi aja. Nyonya gak mau ketemu. Kalau mau tunggu di sini, silakan. Kak, kayaknya mau hujan nih. Ayo kita pulang dulu. Gak boleh. Satu-satunya dokter yang bisa obati Mama, dipanggil mereka. Bahkan Papa udah pergi lama, belum balik juga. Penyakit Mama gak bisa ditunggu lagi. Mama, kata dokter, harus masuk sini minta tolong orang. Baru penyakit Mama bisa sembuh. Sini, kok familiar ya? Ada orang di sini? Cepat buka pintu. Si bodoh ini malah coba-coba password sembarangan. Apakah dia mau bikin saya ketawa sampai mati? Itu password keluarga Ning. Kalau semudah itu bisa ditebak, giliran apa dia yang dapat coba dulu. Passwordnya adalah tanggal lahir saya. Ini apa ini? Kok saya tidak pernah lihat ini sebelumnya? Kemudian, Masukkan password. Lalu tekan di sini. dan juga, selamat datang Nona muda pulang ke rumah. Hebat si Kailai. Selamat datang Nona muda pulang ke rumah. Ibu hebat sekali ya. Ayo, kita masuk ke dalam. Ini adalah rahasia antara saya dan Xiao Shang. Bagaimana dia bisa tahu soal ini? Jangan-jangan, dia benar-benar adalah Xiao Shang? Xiao Shang ke? Akhirnya kamu pulang ke rumah juga. Tidak, aku harus pergi bertemu dia. Bully, kemari cepat. Cepat kamu siapkan kue telur dan madu. Itu makanan favorit Xiao Shang. Dia suka makan di celup madu. Bu, mungkin cuma kebetulan saja. Kalau bukan itu, bagaimana mungkin aku? Bahkan sampai hal ini aku tidak tahu. Bukankah aku sudah bilang? Sebelum Xiao Shang pulang ke rumah, tidak boleh ada kue telur di rumah ini. Bu. Karena ingat Xiao Shang, ibu jadi sedih. Sudah bertahun-tahun tidak ada kue telur di rumah ini kan? Tapi kue telur juga jelas adalah makanan favoritku loh. Ibyo. Nayonya, Samuel saya. Saya memang tidak tega melihatnya. Melihat Nona menginginkan makanan ini, jadi saya diam-diam beli sedikit untuk dia. Nanti setelah saya kembali, saya akan hukum kamu nanti. Xiao Shang ke? Ibu datang nih? Nona. Kita tidak boleh membiarkan identitas Yu terungkap. Jika dia benar-benar pulang, dengan apa yang saya lakukan sebelumnya terhadap dia? Apa saya masih bisa hidup nyaman? Siapapun dia pasti bukan Ning Shang. Wow. Tempat ini besar sekali, lebih besar daripada rumah sakit. Kakak, tempat ini sangat familiar bagiku, aku rasa. Sepertinya aku pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Xiao Shang. Xiao Shang saya. Ibu akhirnya menemukanmu. Aku bilang, ayahku. Jangan berpikir kamu terlihat seperti ibuku. Bisa menggertak kita. Xiao Shang, aku ibu. Mama Xiao Shang. Siapa Xiao Shang? Saya tidak tahu. Bagaimana kalian tahu cara membuka pintu? Begitulah cara mengemudi.
Nyonya, Anda tidak berpikir ibu dan anak ini muncul. Itu terlalu aneh, mereka baru saja mengambilnya. Hati Tuan Luo sekarang berpura-pura. Dijaga Nona Xiaoshang. Itu terlalu kebetulan, Bu. Apa kau lupa apa yang dikatakan Chen? Kebiasaan kecil tidak mungkin dilupakan secara bertahap. Je Bukan Xiaoshang. Ibu dan anak ini jelas bertindak. Datang dan tangkap mereka. Sekarang Tuan Muda bisa mendapatkan keinginannya. Nona Yu dan Nona hilang. Pastikan ibu dan anak mereka aman. Ayo mereka pergi ke rumah Ning. Aku sudah membawa seseorang. Aku baru saja turun dari pesawat. Chen, istriku dalam bahaya. Kita pergi ke rumah Ning. Cepatlah. Baik. Nyonya, minum teh. Jangan merah. Ibu, mereka datang ke pintu. Aku tidak punya firasat. Mereka pasti memiliki hubungan dengan Xiaoshang. Katakan di mana Xiaoshang. Jangan menggertak adikmu seperti ini. Dengan sengaja memecahkan gerbang. Aku mengakui bahwa ibuku salah. Aku bisa kehilangan uang. Tapi bisakah kau biarkan ibuku menyembuhkan? Ibuku sedang sekarat. Aku akan kehilangan uang dokter dan pintu. Jangan berpikir Azhi pingsan. Pilihlah kalian, kalian bisa. Aku bilang jangan pernah berpikir. Kalian juga cocok dengan Xiaoshang saya. Kita punya sesuatu yang enak. Biaya pengobatan, jangan khawatir, Afu ada caranya. Mama. Ayu, Aji, Mama. Ayu. Nona Yu terluka di belakang kepala, ada pecahan keramik tertanam di dagingnya. Harus segera dioperasi untuk dikeluarkan. Ayo, kita ke rumah sakit. tanda lahir Xiaoshang. ITU Xiaoshang aku. Itu tanda lahir Xiaoshang. Dia Xiaoshang aku, ibu, nyonya. Xiaoshang, nyonya. Xiaoshang. ITU Xiaoshang aku. Itu tanda lahir Xiaoshang, ibu. Xiaoshang. Xiaoshang aku. Ayah, aku salah. Aku benar-benar salah, ayah. Jangan panggil aku ayah, aku tidak pernah mengakui kau sebagai anakku. Kalau bukan karena Yun Huang bersikeras mengangkatmu sebagai anak angkat. Kamu cuma teman belajar Xiaoshang saja. Aku selalu memperingatkanmu, jangan menyalahgunakan statusmu. Berbuat jahat, malah berani mengganggu keluarga Luo. Untungnya kakek Luo sayang cicitnya. Hanya menegurku sedikit lalu pergi. Kalau di masa mudanya dulu, seluruh keluarga Ning bisa dia jungkir balikkan. Kamu lebih baik berdoa, ibu dan anak itu selamat, kalau tidak. Anakku. Nona. Aku bawa kau untuk dibalat. Ibu. Aku malah menyuruh Xiaoshang aku berlutut. Dan melemparinya dengan cangkir teh. Xiaoshang aku. Pasti sangat sakit. Xiaoshang, Mama nyanyi untukmu. Tidak sakit ya? Bulan terang. Angin sep-sep, daun-daun menutupi kisi jendela. Kenapa di mata kalian? Selalu hanya Ningxiang, padahal aku ini. Anak yang menemani kalian lebih dari 20 tahun. Ningxiang, kalau dulu kamu tidak mati, maka matilah lagi sekali ini sebagai Yuyu.
Kita ada makanan enak nih. Biaya pengobatan, jangan khawatir. Afu punya cara. Ternyata selama ini banyak hal yang terjadi. Kamu sudah bangun. Suster, tolong cari anak saya. Namanya Afu. Oh, Nona Afu baru saja keluar untuk telepon. Saya panggilkan dia. Cepat sekali. Terima kasih, suster. Kamu sudah koma lebih dari setengah bulan. Sekarang, ada yang tidak nyaman? Saya sudah jauh lebih baik. Masalah dulu. Saya yang salah. Tidak. Yang minta maaf bukan kamu. Saya dulu terlalu egois. Hingga membuatmu terjebak dalam pilihan yang sulit. Kalau dulu, saya bisa menangani hubunganmu dengan keluarga dengan baik. Kamu tidak akan pergi. Juga tidak akan menderita bersama Afu. Tidak. Melihatmu membaik. Saya sudah sangat senang. Ayu, ke depannya, jangan pergi lagi, ya? Kamu tahu tidak, aku merindukanmu sampai hampir gila. Aku tidak mau lagi merasakan penderitaan seperti itu. Tentu tidak akan. Aku dan Afu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kakekmu, aku akan meminta persetujuannya. Kakek, sudah menerimamu. Dia tahu, dulu dia salah paham padamu. Dia sudah menyiapkan pesta perkenalan, menunggumu sembuh. Ajak Afu untuk hadir bersama. Ayu, akhirnya aku bisa menepati janjiku padamu. Memberikanmu dan Afu sebuah rumah yang tenang. Tidak baik. Nona Afu menghilang. Ayu, jangan panik. Pasti tidak ada apa-apa. Bos, Nona Luo Yu. Mobil yang menculik Nona Afu sudah ditemukan, menuju pinggiran kota. Baik. Ayu, kamu istirahatlah dengan tenang. Aku segera menyelamatkan Afu. Ajak aku ikut. Afu sudah menyelamatkanku berkali-kali. Saatnya ibunya ini melindunginya sekali. Kamu keluar. Ya, Tidak apa-apa. Tinggal di sini. Berdiri. Mati saja. Semua yang menghalangi jalanku, mati saja. Ibu. Yuyu. Ibu. Siapa yang berani memberimu nyali? Berani mengganggu anak perempuanku? Karena kamu sudah datang, maka ikutlah anakmu, mati bersama. Afu jangan takut. Sembunyi di belakangku. Wah, ibu hebat sekali. Bernyanyi adalah bakatnya, bisbol juga hobinya, dulu. Ada yang pakai trik pahlawan penyelamat untuk mendekati ibumu. Langsung dipukul jatuh satu persatu oleh ibumu. Ayah, Paman Zhao. Waktu itu, dia sibuk mengorganisir band, tidak ada waktu. Ikut pertandingan bisbol. Kalau tidak, juara pertama pasti dia. memang, orang hebat di sampingnya adalah orang hebat lainnya. Seharusnya 6 tahun lalu aku tabrak saja sampai mati. Tidak sampai membuatmu begitu sombong. Kau ganggu aku boleh, tapi tanganmu sampai ke kepala anakku. Aku tidak bisa terima. Apa? Kamu mau bunuh aku? Aku akan masukkan kamu ke penjara dan semua kejahatanmu akan kuungkap ke publik. Supaya semua orang tahu. Orang kaya seperti kamu, betapa jahatnya. Dan munafiknya barang palsu dan pendamping ini. Kamu baru sembuh, capek kan? Aku pijitin. Ibu keren banget.
Panggil polisi, bawa dia pergi. Tunggu. Bu. Jangan dulu. Paman Ning, Bibi Yo. Kalau kalian mau lindungi Ning Qiu, aku dan seluruh keluarga Luo tidak akan setuju. Dia culik anakku, sakiti istriku, ini kejahatan. TAPI. Asi, tenang, apapun penanganannya. Kami akan kooperatif. Hanya ini tiba-tiba, Yun Huang. Ada beberapa kata ingin kukatakan padanya. Lihat. Polisi segera datang, silakan berdua. Kalian ibu anak ngobrol saja. Aku tunggu di luar. Yuyu, cepat atau lambat kubunuh kau. Xiao Qiu, sampai sekarang masih belum sadar salah? Salah APA? Salahnya, 6 tahun lalu seharusnya tabrak saja wanita itu sampai mati. Bu. Kamu pukul aku. Demi orang luar, kamu pukul aku. Aku tidak menyangka. 6 tahun lalu, kamu tiba-tiba kabur ke luar negeri. Ternyata karena nabrak orang, terus kabur sembunyi. Sekarang, kamu malah menculik anak orang. Semua ini ditambah, kamu pikir kamu punya berapa nyawa buat dihukum? Xiao Qiu, yang paling penting buat kamu sekarang. Kamu harus cepat-cepat minta maaf ke Nona Yu. Biar bisa dapat keringanan hukuman. Mr. Hill, aku gak mungkin minta maaf ke dia. Sama sekali gak mungkin. Xiao Qiu, dengerin kata Mama. Mama gak bakal ngerugiin kamu. Udah bilang aku gak mau. Pergi sana. Ma, ini barangku. Kembaliin. Ma, jangan dibuka. Diam. ITU Xiaosheng. Ternyata benar. Yuyu itu Xiaosheng, ayah. Ayah, cepat ke sini. Ada APA? Kita name you Xiaosheng. Yuyue, Beneran Xiaoshang. Laporan ini dari mana? Bukan aku. Jadi kamu udah tahu identitas Yuyu? Ibyo. Aku juga baru tahu. Aku gak sengaja sembunyikan. Bangsat. ITU anak kandungku. Putri asli keluarga Ning. Berdasarkan apa kamu larang dia pulang? Aku takut. Aku takut kalau dia balik, kalian gak peduli aku lagi. Xiao Qiu. Walaupun ayahmu gak mau kamu, Mama udah besarin kamu. Lebih dari 20 tahun. Anjing aja udah ada ikatan. Masa iya Mama gak peduli? Kamu gak beneran cinta aku. Kamu mau anggap aku pengganti Ning Shang. Cuma barang sisa dia, baru pantas aku dapat. Ning Xiao, jangan lupa. Aslinya kamu cuma teman sekolah Xiaoshang. Kalau bukan karena dulu Xiaoshang pilih kamu, kamu gak bakal bisa masuk gerbang keluarga Ning. Kamu ngomong apa sih? Kalimat ini udah aku pendam hampir 20 tahun. Kenapa aku gak boleh bilang? Xiao Qiu. Kamu bikin aku kecewa banget. Tunggu aja polisi datang tangkap kamu. Ma. Ini pertama kalinya kita duduk ngobrol resmi. Situasinya udah aku tahu. Selama ini, ibu udah banyak bantu aku. Aku juga udah ngobrol banyak sama Afu. ITU. Apakah Asi tahu tentang hal itu? Situasi Ayu pada dasarnya telah stabil. Dokter Chen bilang tinggal observasi 1 bulan lagi. Kalau tidak ada hal abnormal,
Dasarnya sudah sembuh. Yang mau saya bicarakan bukan ini. Yuyu. Mungkin, saya sebaiknya memanggilmu Ningxiang. Kakek, apa yang kamu katakan? Ayu adalah Xiaoxiang. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan beberapa petunjuk, jadi saya berpikir untuk meminta Lao Chen selama kamu koma. Menggunakan ingatan lama Xiaoxiang untuk merangsangmu. Tidak disangka benar-benar ada reaksi, dan lagi. Pihak keluarga Ning sudah melakukan tes DNA. Dasarnya hal ini sudah pasti benar. Tidak mungkin. Walaupun sebelumnya saya juga berpikir, Ayu dan Xiaoxiang punya banyak persamaan. Tapi saya sudah menyelidiki, dia bukan. Karena saya orang dari Provinsi Yun, kan? Ayah angkatku sangat mementingkan gengsi. Dia dulu mengadopsiku, dia tidak bisa punya anak, jadi dia selalu mengklaim keluar bahwa saya adalah putri kandungnya. Bahkan proses adopsi saya juga dilaksanakan di luar kota. Saya juga baru tahu kabar ini 6 tahun yang lalu. Saat itu saya ditabrak oleh Ningqiu dan melahirkan prematur. Saya ingin menitipkan Afu kepada mereka. Ketika akhirnya berhasil menemukan mereka, mereka menganggap kami berdua beban, jadi memberitahu kami kebenarannya. Lalu mengusir saya, akhirnya. Kami diterima oleh panti asuhan. Bu, apa yang kamu bicarakan? Dulu namamu Ningxiang ya? Ibumu adalah putri kandung keluarga Ning, orang yang menculikmu. Adalah teman lesnya ketika kecil, setelah ibumu hilang. Dia baru diadopsi oleh keluarga Ning sebagai putri angkat. Tidak heran dia begitu jahat. Sejak kecil sudah mencuri barang-barang ibu. Keluarga Ning sekarang dasarnya sudah mengkonfirmasi identitasmu, mereka sangat ingin mengakui kamu kembali. Sebelumnya demi Ningqiu. Mereka berkali-kali menyakiti Ayu dan Afu. Sekarang mau menyelesaikan semuanya dengan cuma pengakuan. Itu terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Sekarang ini yang utama, lihat pendapatmu sendiri. Lagi pula, kamu adalah orang yang terkenal langsung, kami hanya memberimu beberapa saran. Ayu, apapun keputusanmu. Aku dan seluruh keluarga Luo akan mendukungmu. Aku juga, Mama kemana, aku kemana. Terima kasih atas dukungannya. Kakek, pasangan keluarga Ning datang. Minta maaf soal Nona Ning. Kuku Afu panjang, aku bawa dia potong. Tapi Bu, aku baru potong kuku kemarin. Ayo. Kakek, AG. Kita, basa-basi gak usah. Kami keluarga, lihat sikap dia sendiri. Kami gak bisa pengaruhi pikirannya. Makanya kami datang, mau bicara langsung. Sikap Ayu sudah jelas. Kan? Bisa tolong berikan ini ke Ayu? Tolong sampai ke tangannya. Boneka boleh tinggal, terima atau tidak. Terserah keinginannya. Soal yang lain, bawa pulang. Kami duluan, lain kali datang lagi. Kata kakek. Mereka cari aku 20 tahun lebih, cinta ke Ningqiu. Cuma anggap dia penggantiku. Menurutmu, aku sekarang adil gak sih? Kalau gak bisa buat semua orang puas, puasin diri sendiri aja. Ayu. Aku mau kamu bebas lakukan semuanya. Kamu yang bebas itu paling cantik. Bu, jangan marah lagi. Besok pesta pengakuan. Ayah siapin banyak banget. Barang-barang berkilau. Ayo. Kalau gak suka, kita ganti lagi. Wah berlebihan, rasanya gak nyata. Sudah kubilang, akan kasih hidup terbaik. Selain ini, aku siapin kejutan buatmu. Besok tahu. Bos Luo, pesta pengakuan buat siapa? Misterius banget, gak ada kabar. Siapapun, jadi keluarga Luo. Nanti di Provinsi Selatan bisa luasa. Kok belum datang?
Lao Kong, telpon lagi Tanya. Kabar baik. Sudah sampai depan pintu. Bos Luo tiba. Putri siapa? Besar Castle Cantik Semua. Sangat berkelas. Jangan-jangan ini. Cinta pertama yang selalu dicari bos Luo ya? Bukannya katanya kakek Luo. Gak setuju sama hubungan ini, dulu malah bikin ribut. Sekarang, diam-diam ngadain pesta kemenangan begini. Lihat, Pak Luo mau marah nih. Ayo. Bolaku panggil kamu gitu? Akhirnya kita ketemu lagi. Aku beneran banyak banget yang pengen omongin sama kamu. Paman Ning, Tante Yo. Hari ini kan hari besar keluarga Luo. Kalian ngeblokir jalan gini. Kurang baik deh. Iya, kita juga tahu ini gak baik. TAPI. Ayu sengaja menghindar, kita beneran gak ada pilihan lain. Silakan. Katanya anak kandung keluarga Ning udah ketemu. Ayo pergi. Dan dua orang ini sering ke rumah Luo. Jangan-jangan Nona ini adalah Putri kandung keluarga Ning yang hilang 20 tahun lalu? Gak bohong, mukanya mirip banget sama pasangan keluarga Ning. Lihat wajah dan umurnya, cocok semua tuh. Istri muda keluarga Luo, putri keluarga Ning. Hidupnya bakal melesat nih. di kalangan orang kaya, yang pentang sada urus lur. Bos Luo yang pegang grup Luo. Istri mudanya harusnya urus rumah tangga. Terima kasih semuanya yang datang ke pesta pengakuan keluarga aku, Luo Zi. Di sini, aku mau minum 1 gelas buat kalian. Iwait Bos Luo. Buat Nona Yu, buat Nona Afu. Azi, Ning Qiu, kenapa kamu di sini? Tuan Muda. Kuat Ayu. Ningqiu. Bukannya kamu udah dibawa pergi? Berkat Ibu Li, pakai trik sulap dia gantiin aku. Cuma sekarang ketahuan. Tapi udah cukup. Aku udah pasang bom di sini. Aku kasih kamu 1 kesempatan buat hidup. Gantiin 1 dari mereka, mati buat kamu. Aku lepaskan kamu. Aku pilih. Semuanya hidup, gak ada yang mati. Yuyu, kamu bercanda apa sih? Nyawa kalian semua sekarang cuma tergantung aku. Kamu? Mau jadi pahlawan yang beda sendiri? Aku tidak pernah ingin ada orang mati karena aku. Dulu begitu. Sekarang begitu. Dan sekarang juga begitu. Kamu hebat sekali. Kamu selalu bersikap sok tinggi. Memberi sedekah pada orang yang kamu anggap kasihan. Dan aku hanya bisa memungut barang-barang yang kamu buang di belakangmu. Yang tidak bisa kamu nikmati, aku bahkan tidak berhak melihatnya. Kamu selalu bersikap sok tinggi. Memberi sedekah pada orang yang kamu anggap kasihan. Dan aku hanya bisa memungut barang-barang yang kamu buang di belakangmu. Yang tidak bisa kamu nikmati, aku bahkan tidak berhak melihatnya. Kue telur, lagu anak-anak, tak terhitung jumlahnya. Sekarang kamu juga memakai gelang giok Nyonya Luo. Bahkan mereka, sepanjang hari berputar-putar mengelilingimu. Segala yang telah kekerjakan susah payah berhantahan ini. Dengan mudahnya kamu dapatkan. Sekarang kamu pasti sangat bangga, ya? Kurasa, seharusnya kamu itu baik. Hanya saja, kamu dipengaruhi oleh ibumu. Sehingga menjadi seperti sekarang. Kamu belum tahu kan? Pengasuh keluarga Ning, Ibu Li, adalah ibu kandungmu. Tidak mungkin. Aku sudah suruh Azhi menyelidiki. Ibu Li berusaha keras memasukkanmu ke keluarga Ning. Bahkan tega mendorongku ke tebing, hanya agar kamu bisa menjadi putri keluarga Ning. Ini akta kelahiranmu dan laporan tes DNA. Kamu bisa lihat sendiri. Tidak mungkin. Kalau tidak, menurutmu kenapa dia begitu baik padamu? Bahkan rela masuk penjara, menanggung dosa untukmu. Serahkan dirilah. Kalau tidak, nasibmu akan lebih buruk. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku bukan anak pengasuh. Aku adalah putri keluarga Ning. Dunia ini seharusnya berputar mengelilingiku. Kamu pasti membohongiku. Kalau kalian semua selalu menyusahkan aku, Pergilah kalian semua ke
Itu dia. Tangkap dia. Ibu, aku berhasil. Azhi. Kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Ibu pintar sekali. Kalau bukan karena ibu, aku tidak bisa kabur. Pergi cari Pak Polisi. Afu, kamu juga hebat. Kamulah yang menyelamatkan kita semua. You. Terima kasih karena sudah menyelamatkan kami. Aku cuma ingin ada orang yang terkena karena perselisihan antara aku dengan Ningqiu. You. Aku lelah. Azhi, ayo kita pergi. Baik. Cedera yang diberikan Ningqiu padanya terlalu parah. Santai saja. Suatu hari nanti dia akan menerima kita kok. Setelah itu, aku kembali menjadi penyanyi dan memulai tur keliling dunia. Afu dan Luozi tidak pernah absen menemani. Kakek juga datang mendukung di sela waktu pemulihannya. Pasangan keluarga Ning selalu datang diam-diam, lalu pergi diam-diam saat acara selesai. Aku tahu mereka ada di sana, dan perlahan aku sudah melepaskan dendam. Cuma aku masih belum tahu cara apa yang harus kuambil untuk menghadapi orang tua yang tidak kutemui selama 20 tahun ini, tapi aku percaya hari-hari ke depan pasti akan semakin baik. Karena keluargaku akan selalu bersama selamanya. Tidak akan berpisah lagi.